Halo guys, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua, channelnya anak-anak digital marketing dan bisnis online dropshipper ya guys. Jadi kali ini gua mau bagi-bagi tips ya, karena udah lama sekali nggak bikin konten video karena banyak kerjaan juga, job proyekan di online shop makin menggila. Dan sekarang gue sudah menemukan sebuah vaksin untuk melepas limit ads dari Google AdMob ya. Nah, di sini gue akan memberitahukan teman-teman yang masih terkena limit. Ini akun gue yang kelima ya, yang masih sangat receh lah. Jadi di sini sudah lepas ya limit ads-nya. Sudah lepas semua. Jadi nanti gua kasih tahu caranya. Yang pertama lo harus masuk ke apps dulu ya. Terus masuk ke add apps. Nah, setelah itu lo masuk ke no. Nah, pastikan untuk memberikan sebuah nama aplikasi itu harus sesuai dengan nama di aplikasi Android ya. Ya, maksudnya di baik itu di Android Studio ataupun di platform lainnya, itu harus disesuaikan aja. Misalkan Crazy Teacher ya. Ini contoh. Lalu gua klik platform Android, habis itu diklik add. Di sini gua tulis dulu sebuah notepad. Yang pertama create ID AdMob ya. Habis itu klik create ad unit. Nah, di sini si Google AdMob sekarang sudah menambahkan sebuah format iklan yang baru, yaitu nama jenisnya app open beta ya. Jadi motif iklannya itu dia hampir seperti natif, tapi di dalam konten sama seperti kayak iklan-iklan di dalam konten artikel web atau blog ya, seperti itu. Nah, ini kalian klik select, lalu masukin nama ID unitnya, habis itu di create unit. Nah, habis itu di klik done ya. Ini di copy dulu. Ini pembuatan add unit iklan AdMob. Oke, lalu ini di add unit semua, baik itu banner dan inters add. Lalu ditambahkan lagi reward add. Klik done, tambahkan lagi native advance. Native gini aja deh. Nah, kalau misalkan source code Android kalian yang belum ditambahkan codingannya di iklan app open beta, ya sebaiknya diupdate dulu ya. Kalau mau nambahin ini harus pasang library-nya atau ditambahkan codingannya. Tapi kalau misalkan rumit ya nggak perlu dipasang, nggak apa-apa. Nah, dan
Nah, kalau sudah seperti ini tinggal di copy aja semua ya. Ini di copy dulu. Di sini gua akan ngasih tips juga ya, tips dan trik untuk masalah keyword-keyword get yang kemungkinan itu bisa lolos di get game ya. Kemarin gue juga habis nembak keyword ini di akun satunya ya, dalam waktu 2 minggu itu sudah mulai terlihat hasilnya gitu. Ini gamenya masih sangat berpotensi, jadi ya untuk bikin guide-nya kalian bisa ngikutin keyword turunan aja. Misalkan beberapa keyword, contoh ya, scary. Nah, di sini ada posisi keyword get yang ada di halaman 1 ya, paling atas ini ya. Nah, nanti kalian tinggal ngikutin kata kunci ini, tinggal buat keyword turunan. Copy dulu deh. Nah, ini kan sudah kelihatan kan, dia itu installernya sudah mencapai 500.000 ya guys. Jadi kalian masih bisa nembak kata kunci ini dengan menambahkan kata kunci turunan, atau bisa juga bikin icon itu yang sedikit menarik ya, seperti ini. Ini dia udah 1 juta, sudah 1 juta. Bisa dilihat ya dari kata kuncinya yang pertama sama yang ini, kita lihat. Nah, ini sama ya, cuman yang membedakan hanya di icon dan screenshot si ini ya, aplikasi ya. Nah, ini sangat beda sekali. Jadi ada dua kemungkinan biar posisi kita paling atas itu menggunakan kata kunci yang sedikit berbeda dengan yang lainnya, dan untuk desain ikonnya sama screenshot yang di sini juga dibedakan agar si robotnya Google Play ini mendeteksi bahwa aplikasi kita tidak mengandung duplikat konten gitu ya. Kalian bisa melihat sendiri ya, di sini juga ada posisi aplikasi saya ya di ketiga ini, cuma saya nggak mau ngasih tahu. Jadi kalian bisa ngikutin, ini masih sangat berpotensi loh ya, kata kunci ini masih sangat berpotensi. Oke. Nah, ini sekarang yang jadi pertanyaannya, gimana cara si iklan AdMob ini nggak kena limit ads lagi ya. Jadi setelah sudah nge-create ID AdMob, pembuatan ad unit iklan AdMob, sekarang kita masuk ke Android Studio ya.
Ini sorry, gua cancel dulu deh, gua kayak dulu deh, biar nggak loncat-loncat. Oke. Di sini masuk ke Gradle ya, di modul. Nah, kalau sudah seperti ini, sebentar ya. Oke. Nah, ini untuk compile SDK versionnya itu 3 ya. Minimal SDK versionnya tuh 16. Itu aja sih yang diupdate. Terus untuk penayangan iklannya juga dimodifikasi ya, mengikuti standar operasionalnya si Google. Ya pokoknya ngikutin kebijakannya dari pihak GoDev ya, AdMob, maksudnya AdMob ya. Jadi yang harus diupdate itu di sini gue tulis dulu deh biar nggak bingung. update SDK atau library 30 ya. Update, oh udah ya, itu aja ya. Oke, udah itu aja. Oh ya, sama ini di update ke Android X ya. Nah, di sini kalian bisa lihat juga untuk implementasinya ya. Saya menggunakan Facebook Audience juga, Fun, sama Startup SDK-nya masih 4,62 nih, masih jalan sih ya.
Untuk penayangan iklan ngikutin standar dari AdMob. Kalau gua sendiri sih memang dibantu ya sama tim programmer. Jadi gue memberikan sebuah logic yang gue perintahkan menggunakan bahasa manusia, lalu sama tim developer gue, dia yang mengeksekusinya ke codingan untuk dijadikan apa namanya, si iklan itu sesuai dengan tosnya Google gitu. Kalau itu sih hoki-hokian ya. Ada juga teman-teman dari AdMob Solo atau dari publisher Android yang lainnya juga, tanpa harus dirombak iklannya dia masih bisa tayang ya. Dia cuma mengupdate ke 30 aja SDK-nya. Ya, jadi seperti itu ya. Terus untuk satu lagi, setelah iklan itu tayang, gue menyarankan jangan nembak atau buat konten yang sangat mirip sekali dengan yang lainnya atau ngeklon ya. Itu bakal terjadi limit ads lagi ya. Pokoknya aplikasi yang modelnya cloning atau nembak kata kuncinya sedikit hackrix yang mengandung copyright dan trademark itu sangat bahaya sekali. Sangat bahaya sekali karena itu bakal terjadi limit ads lagi. Misalkan contoh gini, aplikasi saya sudah uh, aplikasi saya misalkan sudah jalan ya iklannya. Nah, terus saya mau main di aplikasi wallpaper nih. Ini wallpaper ini sangat rawan nih. Ini agak sedikit bocoran ya. Kalau wallpapernya bukan nembak kata kunci ini sih kayaknya aman ya. Tapi kalau kayak kayak game atau PUBG deh misalkan contoh PUBG, nah ini sangat bahaya nih. Misalkan aplikasi kalian sudah jalan nih iklannya, terus kalian mau produktif lagi nih, mau produksi lagi aplikasi yang lainnya seperti wallpaper, stiker WA, terus video atau game yang gamenya itu sangat meniru dengan keyword-keyword trademark dan copyright. Nah itu gua nyaranin jangan sampai sama persis ya, karena itu bakal kena limit lagi. Karena kenapa, karena gue sebelumnya ketika gue produksi APK lagi yang nggak berbau copyright dan TM, memang itu lepas ya, lepas nggak masalah. Tapi ketika gue produksi aplikasi yang mengandung copyright kayak wallpaper kemarin tuh, terjadilah limit lagi. Nah setelah gua unpublish si wallpapernya dan add unit admobnya gua hapus, nah itu limit adsnya hilang tiba-tiba. Nah jadi gue sarankan buat teman-teman, ketika aplikasi lo udah lepas dari limit ads, ya lu jangan sekali-sekali produksi aplikasi yang berbau trademark dalam arti yang bener-bener sangat hackrix gitu loh. Kecuali lo main di video fun ya. Nah, kalau video fun ini kan kontennya itu bisa kita combine ya, video-videonya ya. Kayak gini deh, video lucu nih. Nah, kayak gini-gini aplikasi video lucu aja udah installernya 100.000 ya. Nah kalau video kayak begini kan dia nggak mengandung copyright yang
yang kayak musik gitu ya, itu enggak, gitu bisa 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 combine dari video-video yang orang share di Facebook atau yang share di WhatsApp atau juga di YouTube, di combine itu kemungkinan besar nggak bahaya ya, karena punya gue juga ada yang aplikasi model seperti ini sampai sekarang ya aman gitu. Kali kayak video video gaming ya, video gaming biasanya agak ngeri. Nah, stiker WA juga masih oke, tapi untuk sekarang stiker WA agak sepi. Stiker WA agak sepi untuk sekarang. Mungkin nanti dimasuk Natal dan tahun baru nih bakal membludak ya stiker WA. Happy New Year's. Nah, ini akan kemungkinan akan meledak. Siapin aja pembuatan aplikasi ini nih ya, masuk di bulan Oktober nanti kalian upload aplikasinya di GoDev. Ini udah ada ini 2021 nih. Oh, mungkin dia update kayaknya. Nanti tinggal kalian update aja aplikasi, kalau sudah ada ya tinggal diupdate ganti ke 2021 dan kontennya diganti. Oke, jadi gitu ya teman-teman ya. Kalau misalkan ada mau ditanyakan silahkan komentar. Kalau ada yang nanya soal coding ya saya nggak bisa jawab karena saya juga masih banyak belajar. Untuk soal teknis di dalam coding saya memang nggak jago ya, karena saya juga masih pakai bantuan tim programmer saya. Jadi saya cuman hanya bikin konten aja di dalam aplikasi sama desain icon itu ya. Kalau masalah back end atau front end itu udah tim saya yang mengerjakan. Nah, tugas saya sebagai owner bisnis hanya mempublish, meriset data, seperti kayak gini, meriset aplikasi yang trending atau yang lagi terpopuler. Nah, itu saya meriset, menganalisa aplikasi apa nih yang lagi booming, dan nanti setelah mungkin sudah dapat idenya, saya tinggal serahkan ke tim saya, tim developer saya, sama tim kreator game yang nanti akan di build sama mereka itu ya. Kalau mau nanya soal iklan, kalian bisa tanyakan. Kalau soal iklan saya pasti bisa jawab lah ya. Oke, gitu aja. Terima kasih buat teman-teman yang sudah menjadi subscriber saya. Alhamdulillah sudah mencapai 1000 subscriber. Semoga kedepannya terus bertambah dan memberikan tutorial-tutorial yang sangat berguna untuk teman-teman bisnis online. Jangan lupa di like dan subscribe. See you.